Di ujung selatan Bandung, berdiri sebuah gunung yang menyimpan sejuta cerita. Gunung Malabar. Dengan ketinggian 2343 meter di atas permukaan laut, Malabar bukan sekedar deretan hutan dan jalur pendakian. Ia adalah saksi bisu dari waktu. Tempat di mana alam dan sejarah bernafas dalam harmoni. Setelah melewati pos 3, agar kami bisa sampai ke puncak, kami harus melewati 2 pos lagi. Pos 4 dan pos 5. Namun di jalur itulah fisik dan mental kami baru benar-benar akan diuji. Padahal dari pos 1 sampai pos 3, fisik dan mental kami sudah diuji oleh tanjakan-tanjakan yang lumayan menguras tenaga. Sekarang, kami harus melewati tanjakan-tanjakan yang lebih terjal untuk bisa sampai di puncak. Tanjakan akar. Jangan bilang om kakek gitu. Masih banyak tanjakan. Masih banyak tanjakan. Oh ada Ton. Jauh lagi. Naon, Kang Cecep. Kopi nanya ngeled. Aman. Ya mah diving, hati-hati. Sampai jam deh ya. Lumayan menjauhkan. Aya ti dia ke puncak mah. Aya tidak ke puncak. Aya. Tidak ke puncak mah aya. Ka halang ku akar sih. Euy tuh. Macet. Euy. Turun lah. Turun lah. Bari ngawahan napas turun bere jalan turun. Turun mah enak. Iya nu turun lah. Eta maneh macet. Oh, ripuh. Aduh, nah ya. Kieuan euy. Webbing. Di sini, napas mulai terasa berat. Langkah menjadi perlahan, terukur. Namun di sela lelah itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanjakan akar, sebuah bagian yang sederhana, tapi tak pernah mudah. Akar-akar pohon tua mendulur dari tanah, membentuk endakan alami, seperti tangan-tangan bumi yang menguji setiap pendaki. Apakah benar kita datang untuk menaklukkan, atau justru untuk belajar memahami? Jalur ini tidak panjang, tapi ia menanjak dengan kemiringan yang cukup untuk membuat dada berdebar cepat. Akar-akar pohon besar mencuat dari tanah, membentuk undakan alami, tangga yang diciptakan oleh waktu dan alam. Tiap langkah harus hati-hati. Satu pijakan salah, dan keseimbangan bisa hilang seketika.
Di tanjakan akar ini, manusia belajar arti keseimbangan antara kekuatan dan keikhlasan, antara ambisi dan kesabaran. Karena gunung tidak pernah menaklukkan siapapun. Ia hanya memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap hembusan angin, setiap cahaya yang menembus pepohonan, seakan membawa pesan dari alam, bahwa perjalanan bukan hanya tentang sampai di puncak, tapi tentang bagaimana kita berproses di setiap langkah. Di atas tanjakan akar, saya berhenti sejenak, mengatur napas, melihat ke bawah, tempat langkah saya dimulai. Setiap akar di tanjakan ini bukan sekedar penghalang. Ia adalah pengingat bahwa hidup pun memiliki tanjakan yang sama. Kadang curam, kadang membuat lelah. Tapi setiap akar itu ada untuk memberi pijakan, agar kita bisa naik setapak demi setapak. Di setiap tanjakan ada pelajaran, di setiap akar ada kekuatan, dan di setiap langkah ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Banyak yang datang ke gunung untuk menaklukkan puncak, tapi mungkin gunung tak pernah bisa ditaklukkan. Ia hanya membiarkan kita lewat untuk belajar, lalu pulang dengan pemahaman baru tentang diri sendiri. Sampai pos 4. Pos 4. Ayo. Jalan sebentar. Udah sampai lagi pos 5. Pos 5 berarti geus ieu. Euy nya. Nanjak lagi. Ada tulisan euy. Mana? Dah tanjakan naon? Banyak penting saya baca. Iya tanyakan euy. Iya tanyakan euy. Kaluhur gitu iya tanyakan euy. Ding, dokumentasikan ding. Euy iya.
Hei. Tarik napas panjang, perkuat lutut. Tarik napas panjang, perkuat lutut. Jalur yang saya hadapi saat ini bukan jalur biasa. Jalur yang katanya paling menguras tenaga. Pendaki menyebutnya dengan nama yang unik. Tanyakan namanya terdengar lucu. Tapi di kalangan pendaki, nama ini disampaikan dengan nada setengah bercanda, setengah gentar. Karena siapapun yang melewati jalur ini tahu persis artinya Tanah di bawah kaki mulai miring tajam. Akar-akar pohon menjalar seperti urat nadi bumi. Kadang jadi pijakan, kadang jadi jebakan. Satu langkah, dua langkah, napas mulai berat. Disinilah saya mengerti kenapa tanjakan ini diberi nama bukan karena lucu, tapi karena setiap pendaki yang melangkah di sini tanpa sadar akan mengucapkan keluhan yang sama. Suara spontan dari tubuh yang lelah, tapi hati yang masih ingin terus melangkah. Tanjakan mengajarkan hal sederhana tentang kesabaran dan tentang menerima lelah sebagai bagian dari perjalanan. Akhirnya, tanjakan tertinggal di belakang. Langkah ini terasa lebih ringan. Napas masih terengah, tapi hati penuh semangat baru. Udara di sekitar mulai berubah, lebih dingin dan lebih tipis. Puncak. Welcome to the puncak. Tapi Bray. Dan ketika matahari tepat berada di atas, saya pun telah sampai di puncak besar Gunung Malabar. Setiap tetes keringat, setiap keluhan kecil di jalur tadi, perlahan berubah menjadi rasa bangga. Kami tidak berlama-lama di puncak. Kami hanya minum kopi sambil menikmati cemilan, lalu bergegas turun. Karena belakangan ini cuaca sedang tidak bersahabat. Gunung Malabar berdiri anggun di Bandung Selatan, membiarkan siapapun yang datang untuk belajar tentang arti kesabaran dan syukur. Semua langkah ini adalah cerita tentang manusia, alam, dan perjalanan menuju makna yang lebih dalam.